Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, eh, yang terhormat kepada Bapak Bahar Amal SPD MN yang sudah mengizinkan kami untuk presentasi di room Zoom ini. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai artikel yang sudah kami diskusikan yang judulnya Pemberdayaan Energi Matahari sebagai Energi Listrik Lampu Pengatur Lalu Lintas. Slide, ganti slide. Baik, di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Ariel, Aulia, Catur, saya sendiri, dan juga Ramang. Ganti slide. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu abstrak yang akan dijelaskan oleh Aul. Kepada Aul, saya persilahkan. Indonesia merupakan negara yang diberkahi dengan sumber daya energi yang beragam dan melimpah. Indonesia terletak di garis khatulistiwa sehingga wilayahnya akan selalu disinari sinar matahari 10-12 jam sehari. Menurut data Departemen Umum Ketenagaan Listrik dan Pembangunan Energi tahun 1997, kapasitas terpasang tenaga surya di Indonesia mencapai 0,88 MW dari total potensi yang tersedia sebesar 1,2 kali 109 MW. Tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi canggih untuk menghasilkan listrik dari energi matahari, mengubah energi matahari menjadi energi listrik menggunakan sel fotovoltaik atau solar cell. Selama ini energi listrik yang dihasilkan akan disimpan di dalam baterai. Manfaatnya, manfaat meneliti pemanfaatan energi matahari secara optimal sebagai sumber energi listrik untuk lampu lalu lintas. Berdasarkan percobaan yang dilakukan dengan modul surya 50 WP, ditemukan bahwa arus pada sel surya dan arus yang mengalir pada baterai mengalami fluktuasi. Energi listrik yang dihasilkan sinar matahari selama 6 jam dapat menyalakan 4 buah lampu bohlam dengan total kapasitas 30 watt selama 16 jam. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai teknologi pengukuran real-time yang mampu memantau potensi energi sepanjang musim. Baik, selanjutnya ada peningkatan permintaan energi global sepanjang sejarah peradaban manusia. Permintaan energi pada tahun 2050 diperkirakan akan 3 kali lipat dari saat ini. Masalah energi tampaknya akan menjadi perhatian utama yang perlu dicari solusinya bersama-sama. Penggunaan energi berkembang sejalan dengan perkembangan manusia. Upaya telah dilakukan oleh mencari sumber energi alternatif guna mengurangi ketergantungan pada energi minyak bumi. Konsumsi minyak diperkirakan akan berkurang dalam waktu dekat jika tren penggunaan seperti saat ini terus meningkat seiring dengan perkembangan industri dan transportasi. Selanjutnya, kualitas udara semakin memprihatinkan karena pembakaran minyak bawah tanah. Indonesia memiliki beragam jenis sumber energi, termasuk potensi sumber energi surya yang besar. Karena berada di daerah khatulistiwa yang selalu disinari matahari sekitar 10 hingga 12 jam sehari. Intensitas radiasi matahari rata-rata mencapai 4,5 kWh per meter persegi, menjadikannya sebagai sumber listrik alternatif yang sangat potensial. Meskipun potensinya besar, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Indonesia masih terbatas, hanya mencapai 0,88 MW dari total potensi yang tersedia sekitar 12,10 MW. Sebuah undang-undang pada tahun 2007, Undang-Undang Nomor 30 Pasal 20 sampai 22
mengatur kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Potensi sumber energi surya yang besar dan regulasi yang mengatur perkembangan menjadi penting dalam usaha untuk mengatasi tantangan energi di masa depan. Selanjutnya ada tahapan penerapan pembangkit listrik tenaga surya berdasarkan pengalaman Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Yang pertama ada tahap demonstrasi. Ini adalah langkah awal yang melibatkan pengenalan dan demonstrasi model tata surya. Yang kedua ada menunjukkan tujuan ganda. Pada tahap ini fokusnya adalah memahami kendala dan permasalahan yang muncul di lapangan. Dan yang ketiga ada fase difusi tujuan. Dari tahap ini adalah mensosialisasikan aplikasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS kepada masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjuti oleh saya. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atau energi surya merupakan konsep sederhana yang mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. PLTS terdiri dari beberapa komponen kunci, termasuk panel surya atau modul surya, baterai, regulator atau pengontrol, serta struktur pendukung modul. Panel surya adalah modul yang terdiri dari beberapa ukuran dan daya yang dibutuhkan. Modul sel surya umumnya memiliki daya sekitar 20 atau 30 watt. Jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh modul sel surya berbanding lurus dengan luas permukaan panel yang terkena sinar matahari. Regulator pengisian baterai adalah rangkaian elektronik yang mengatur proses pengisian baterai dalam sistem tenaga surya. Dengan komponen-komponen ini, PLTS dapat mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik yang dapat digunakan. Selanjutnya, kontroler dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya, PLTS memiliki kemampuan untuk mengatur tegangan baterai dalam rentang tegangan 12 volt plus atau minus 10%. Ketika tegangan turun menjadi 10,8 volt, pengontrol akan mengisi baterai menggunakan panel surya sebagai sumber listrik. Pengisian baterai ini hanya berlangsung jika sinar matahari tersedia. Misalnya pada siang hari, pada malam hari, atau ketika sinar matahari tidak ada, pengontrol akan memutus aliran listrik. Setelah beberapa jam, tegangan baterai akan meningkat. Ketika tegangan baterai mencapai 13,2 volt, pengontrol akan menghentikan proses pengisian baterai. Ini adalah cara yang pengontrol untuk menjaga baterai tetap dalam kondisi yang optimal. Selanjutnya, panel surya ditempatkan dalam posisi tetap menghadap matahari. Meskipun bumi bergerak mengelilingi matahari dalam orbit elips, karena matahari bergerak dengan sudut yang berubah-ubah posisi statis panel surya tidak akan menghasilkan daya listrik yang optimal. Untuk memaksimalkan penyerapan energi, sinar matahari harus selalu menyinari panel surya secara tegak lurus. Oleh karena itu, sistem panel surya juga dilengkapi dengan rangkaian kendali opsional untuk mengatur arah permukaan panel agar selalu menghadap matahari sehingga sinar matahari bersinar hampir tegak lurus dengan permukaan panel. Selanjutnya, modul surya merupakan bagian inti dalam sistem pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Baik yang berdiri sendiri tata surya SHS untuk rumah tangga maupun yang mengkombinasikan energi surya dengan sumber produksi lainnya, hibrida. Modul surya ini menggunakan sel fotovoltaik yang terbuat dari silikon kristal untuk mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Modul fotovoltaik dapat diubah dengan teknologi kristal atau film tipis. Mereka terdiri dari beberapa sel fotovoltaik
yang dihubungkan secara seri dan paralel. Teknologi ini canggih, mudah dipasang, murah, bersih, dan mudah perawatan, serta dapat menghasilkan energi listrik yang efisien dari sinar matahari. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ariel. Baik, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Boleh dilanjut? Di sini ada gambar 1. Material sel surya terdiri dari beberapa komponen, termasuk kaca pelindung dan bahan perekat transparan yang melindungi sel surya dari kondisi lingkungan. Terdapat pula material anti-glare yang membantu menyerap lebih banyak cahaya dan mengurangi jumlah cahaya yang terpantul. Sel surya juga mengandung semikonduktor tipe P dan N yang terbuat dari campuran silikon yang bertujuan untuk menciptakan medan listrik. Terdapat juga saluran start dan stop yang terbuat dari logam tipis untuk menyerahkan aliran elektron ke perangkat listrik. Dan di sini ada gambar 2. Prinsip kerja sel surya mirip dengan perangkat dioda semikonduktor. Ketika cahaya mengenai sel surya dan diserap oleh semikonduktor, elektron dilepaskan. Jika elektron-elektron tersebut mampu berpindah ke semikonduktor pada lapisan lain, akan terjadi perubahan gaya sigma pada bahan tersebut. Tolakan antara bahan semikonduktor menciptakan medan listrik yang mentransfer elektron ke saluran awal dan akhir untuk digunakan pada perangkat listrik. Di sini ada percobaan. Dalam percobaan ini, pengukuran arus baterai dan modul surya dilakukan selama 8 jam tanpa penerangan. Nilai saat ini dicatat setiap 30 menit pada pukul 12 dan terjadi jika nilai arus maksimum sekitar 1,8 ampere meskipun tegangan baterai dan sel relatif konstan pada kisaran 12 volt hingga 14 volt. Plot arus pengisian baterai menunjukkan bahwa nilai arus meningkat seiring berjalannya waktu menuju siang hari. Mencapai puncaknya pada siang hari, lalu mulai berkurang seiring dengan penurunan sinar matahari menuju sore hari. Dinamika arus baterai sesuai dengan intensitas sinar matahari yang mengenai sel surya, sedangkan nilai tegangan baterai cenderung stabil. Setelah 8 jam, baterai menerima muatan energi surya melalui modul surya dan terhubung ke 4 lampu. Lalu lintas masing-masing berdaya 7,5 watt per DC atau daya total 30 watt. Nilai arus beban lampu dipantau secara periode ini. Pada awalnya saat pengisian dimulai lampu terhubung ke baterai dengan nilai arus 2,23 ampere dan semua lampu menyala normal. Setelah 16 jam, nilai arus menjadi 1,92 ampere dan lampu tidak dapat dihidupkan kembali. Dan sini ada gambar situasi percobaan. Dan di sini ada percobaan kedua. Kondisi ideal saat menggunakan modul surya berdaya rendah adalah maksimum 50 Wp. Jika tegangan dapat dipertahankan pada tingkat maksimum sekitar 12 volt, yang dapat menghasilkan arus maksimum sekitar 4,1 ampere. Data pengukuran menunjukkan bahwa nilai arus maksimum modul surya adalah sekitar 1,89 ampere dan tegangan maksimum mencapai 13,7 volt. Daya maksimum modul surya adalah sekitar 25,8 watt, yang kurang dari spesifikasi kelistrikan modul surya. Analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya arus yang mengalir pada baterai, termasuk posisi modul surya terhadap arah sinar matahari, kondisi cuaca saat pengukuran, dan kinerja modul surya yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan sistem berteknologi maju. Sistem tersebut terdiri dari 3 komponen utama. Modul atau panel surya sebagai perangkat untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Yang kedua, baterai untuk menyimpan energi listrik. Dan ketiga, lampu lalu lintas yang mengonsumsi energi listrik.
Potensi energi surya dalam bentuk energi listrik dapat diukur dengan melakukan pengukuran selama 6 hingga 8 jam saat modul surya terkena sinar matahari. Pengukuran mencakup arus yang dihasilkan oleh modul surya yang terkena sinar matahari, arus yang dialirkan ke baterai, dan pemantauan tegangan modul surya dan baterai. Data pengukuran menunjukkan bahwa intensitas arus berubah secara signifikan dan fluktuatif tergantung pada intensitas sinar matahari yang mencapai permukaan modul surya. Boleh dilanjut. Untuk lanjutan kesimpulan, untuk mendapatkan data potensi energi matahari yang konsisten dengan pergerakan sinar matahari, pengukuran besar listrik dalam penelitian ini perlu dilakukan secara real time. Oleh karena itu, pengembangan teknik sistem pengukuran real-time berbasis teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai langkah tepat untuk mendukung penelitian ini. Boleh dilanjut? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan materi yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan kata atau kesalahan kata atau perlakuan yang kurang berkenan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.